Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama ya, wahai anak-anak sekalian. Pada hari ini Bapak akan mengajar kalian semua mengenai yang namanya memahami makna doa sebelum dan sesudah belajar. Bagaimana kita bisa tahu cara kita untuk memulai belajar? Apakah belajar hanya langsung saja belajar begitu saja? Tentu tidak. Perlu kita awali dengan bismillah, dengan doa sebelum maupun sesudah belajar. Agar apa? Agar tujuannya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk ke materi kita, ada yang tahu kenapa sih kita ini sebagai manusia harus belajar? Karena seorang manusia, apalagi seorang mukmin, apalagi seorang muslim maupun muslimat, diwajibkan bagi kita untuk belajar. Ya, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Yang mana menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Semuanya harus menuntut ilmu. Yang terpenting apa? Ilmunya itu bukan ilmu yang menjauhkan diri kepada Allah atau membuat berdosaan kita kepada Allah dengan apa? Ilmu-ilmu yang mana itu tidak ada kaitannya dengan apa? Dengan kedekatan kita dengan Allah. Maka tujuan tersendiri kita menuntut ilmu adalah agar kita bisa tahu mengapa manusia itu diciptakan, mengapa kita itu harus belajar ilmu tersebut, mengapa kita harus tahu siapa Nabi Muhammad, bagaimanakah agama Islam. Itulah ilmu yang harus kita ketahui agar kita tidak mudah dibodohi. Ya. Ilmu yang sesat contohnya apa, Ustaz? Ilmu yang sesat contohnya adalah ketika kita belajar tetapi ilmu tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam. Bagaimanakah contohnya ya Pak? Contohnya bagaimana? Contohnya adalah ketika kita belajar ternyata kita mempelajari bagaimana cara kita mencuri. Kita belajar bagaimana caranya kita berjudi. Ya, itu hal yang tidak baik, buruk dan merugikan orang lain. Makanya sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang diamalkan. Ya, sebaik-baiknya guru adalah pengalaman. Maka ketika kita punya ilmu, janganlah ilmu tersebut hanya kita gunakan untuk diri kita sendiri. Tapi apa? Kita amalkan dengan apa? Dengan mengerjakan segala ilmu tersebut. Salah satunya adalah memberitahu kepada orang lain ilmu tersebut. Bagaimana cara kita belajar ilmu tersebut yang baik dan benar? Contohnya, kita diajarkan untuk bersedekah, maka kita harus ajarkan juga kepada orang lain apakah hikmah-hikmah dari bersedekah. Nah, dari situ kita bakal tahu bahwasanya ilmu itu amat sangat penting. Rasulullah pun diperintahkan oleh Allah untuk belajar. Maka di dalam Al-Quran apa yang dijelaskan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di situ Rasulullah dikatakan untuk membaca. Maka kita kalau ingin belajar, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Tadi itu berdoa, kemudian kita membaca terlebih dahulu ilmu yang ingin kita pelajari. Habis itu kita pahami, setelah itu baru kita hafalkan, dan paling terakhir dan terpenting apa? Mengamalkan ilmu tersebut. Maka kita harus tahu maknanya. Namanya menuntut ilmu. Maka ada doanya di situ. Apa sih tujuan kita untuk berdoa sebelum dan sesudah belajar? Tujuannya kalau kita berdoa sebelumnya agar ilmu yang kita pelajari ini bisa masuk dengan cepat, agar tidak sesat ilmunya, agar diberikan kemudahan oleh Allah. Dan tujuannya agar apa? Agar mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan bacaan setelah belajar. Apa tujuannya? Agar kita belajar itu bukan tujuan untuk menyombongkan diri, tetapi apa? Untuk merendah diri. Maka ketika ilmu kita sudah tinggi, haruslah kita merendah diri. Jangan sampai sombong. Ya. Karena ilmu itu sendiri ketika kita belajar ilmu, maka Allah akan memberikan derajat yang sangat tinggi kepada kita. Ya. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang menuntut ilmu, orang
akan diberikan apa? Diberikan jalan yang mudah, maka dia termasuk orang yang fisabilillah, ya. Fisabilillah man salaka tariqan yaltamisu fihi sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang pergi, ya, berjalan untuk apa tujuannya? Untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan dirinya untuk menuju surga. Bayangkan itu. Nah, maka sungguh luar biasa pengaruh-pengaruh, dampak-dampak daripada menuntut ilmu. Balasannya luar biasa, ya. Memang ketika belajar sulit untuk menghafalkan, sulit untuk memulai, tapi ketika kita berusaha untuk belajar, memulai, menghafal, maka akan terbiasa, ya, akan mendapatkan buahnya. Contohnya ketika kita ingin menanam pohon, bagaimana kita ingin menanam pohon? Pohon itu harus dikasih pupuk terlebih dahulu, diguncangkan oleh apa? Oleh badai, oleh hujan dan lain sebagainya. Maka setelah itu pohon itu akan menunjukkan dirinya apa? Sebuah buahan yang amat sangat manis, memberikan udara yang sangat amat segar. Langsung saja kita masuk ke materi kita pada hari ini. Doa, apakah doa sebelum belajar? Ada yang hafal? Diawali dengan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kemudian ditambahkan dengan kata ini, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Apa artinya? Rabbi, wahai Tuhanku, zidni ilman, tambahkanlah kepadaku ilmu. Warzuqni fahman, dan berikanlah kepadaku apa? Sebuah kepemahaman. Ya. Amin ya rabbal alamin. Meminta berdoa kepada Allah yang maha mengetahui dari segalanya, pemilik alam ini. Nah, ini doa sebelum belajar harus kita hafalkan bersama-sama, ya. Bagaimana doanya? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Saya meridhoi apa? Bahwasanya Tuhan itu sebagai Allah itu sebagai Tuhan. Wa bil islami dina, dan Islam sebagai agamaku. Wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, dan juga mempercayai, meyakini bahwasanya Nabi Muhammad itu sebagai nabi dan juga utusannya Allah. Paham ya? Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita masuk ke doa setelah belajar. Bagaimanakah doa sebelum belajar itu? Bagaimana? Ada yang hafal? Doanya seperti apa? Allahumma qad istauda'naka ma'alamtanahu fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi wa la tunsina anhu ya rabbal alamin. Sesungguhnya kita sudah belajar apa yang Allah berikan ilmu kepada kita. Ya, kita mempelajari semua ilmu. Allahumma qad istauda'naka ma'alamtanahu fardudhu ilaina inda hajatina, maka tunjukkanlah kepada kami, berikanlah kepada kami ketika apa? Ketika kami membutuhkan ilmu tersebut. Walaupun sina'anhu ya rabbal alamin, janganlah melupakan, memudahkan agar ingatan kita dilupa. Kan terkadang kita setelah belajar lupa, maka butuh itu namanya apa? Harus ada selalu di dalam itu kita pengulangan atau murojaah. Paham ya? Semuanya harus dihafalkan doa sebelum dan juga sesudah belajar. Ya, mungkin cukup sekian dari Bapak. Semoga bermanfaat ilmunya. Harus diamalkan sebelum dan sesudah belajar, harus dibacakan doanya. Untuk apa tujuannya? Mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Syukran. Wassalam.